الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi bit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala 'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wal na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita bersama Fathul Qadir, tafsir dari Imam Syaukani. Kita sudah di pembahasan tafsiru suratil Bayyinah, tafsir surah Al-Bayyinah. Sebagaimana sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya ayat Al-Quran, surah Al-Quran ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, surah itu Makkiyah, kemungkinan kedua Madaniyah. Dan ini berhubungan dengan situasinya bagaimana. Nah, Al-Bayyinah ini walaupun letaknya di juz 30 berdekatan dengan surah-surah Makkiyah, tapi jumhur ulama jumhur itu mengatakan wahiyya madaniyah. Ini termasuk ayat madaniyah. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Mardawai dari Ibnu Abbas qala nazalat suratu lam yakun surah Bayyinah bil madaniyah. Nah, di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena menyinggung ahlul kitab. Ada apa dengan ahlul kitab? Jadi di ayat ini lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada dua kelompok, dua golongan. Kenapa jadi dibedakan? Karena memang beda. Al musyrikin maksudnya di sini al murad bil musyrikin musyrikul Arab wa hum abadatul awsan. Mereka orang musyrik Arab yang menyembah berhala. Di Madinah itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj, orang Arab aslinya. Kada tahu tentang nabi yang terakhir. Ya, karena ini bisa masuk dalam kategori musyrikul Arab. Yang tahu nabi terakhir siapa? Babuhan ahlul kitab. Orang Arab ahlul kitab sedikit. Yang ahlul kitab siapa? Orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, kalaunya sepupu Khadijah itu Warqah bin Naufal itu Nasrani, ahlul kitab. Makanya waktu Nabi datang dengan Siti Khadijah, Khadijah menceritakan ini suamiku didatangi ini. Lalu jar Warqah bin Naufalnya hadza nabus, maksudnya malaikat Jibril yang dulu datangi Nabi Musa, Nabi Isa. Sudah tahu Nabi terakhir. Tetapi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana posisi ahlul kitab dan musyrikin ini dalam level yang sama. Kenapa? Karena orang musyrik tidak beriman kepada Allah, ada beriman kepada Rasulullah. Sedangkan ahlul kitab itu mereka dapat kewajiban untuk mengikuti nabi yang ada. Jadi kan mereka mengikuti ajaran nabi sebelumnya. Kalau ada nabi yang terakhir, mereka wajib mengikuti nabi yang terakhir tadi. Karena syariat yang terdahulu otomatis sudah hilang karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya harus mengikuti Nabi Muhammad, yaitu ahlul kitab. Kalau tidak mengikuti, maka mereka sama dengan golongan orang-orang musyrik. Itu diriwayatkan, ini berkenaan dengan surah Al-Bayyinah.
Dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Ubay bin Ka'b. Pada satu ketika ujar Anas, Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini aqra'ukum, paling qari, ahli membaca Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqra'ukum Ubay, ya Nabi. Di antara semua sahabat yang paling keandalan masalah Al-Qur'an itu Ubay. Itulah. Tapi waktu Nabi menyuruh menggantikan imam sembahyang, Nabi kadang menyuruh Ubay. Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar. Berdasarkan ini, Imam Syafi'i berpendapat imam paling afdol adalah afqahukum, yang paling ahli fikih. Itu. Karena mazhab lain bisa beda. Itu. Kenapa jadi masjid-masjid kaum tuha imamnya senior-senior? Karena berhubungan dengan afqahukum ini. Itu. Walaupun afqahukum ini maknanya luas, bukan umur itu, memang keilmuan. Itu. Nah, tapi Ubay ini aqra'ukum. Zaman Sayyidina Umar, Ubay ini imam tarawih pertama. Jadi kan bahari tarawihnya itu Bunjus itu ada tarawih, ada tarawih. Kan kisahnya Nabi biasanya datang ke masjid. Sahabat ramai mengurumungi. Besoknya banyak pulang. Nih mana imbahnya itu Nabi kada turun lagi tarawih supaya kada diwajibkan jar Nabi. Nah, makanya pas zaman Sayyidina Umar itu berarti zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, nah tarawih masing-masing. Bunjus itu. Jar Umar asal ada pas nah. Kurang asal kata rame modelnya kayak itu. Maka dikumpulkan satu jamaah, imamnya Ubay bin Ka'ab. Imamnya Ubay, nah berjamaah. Lalu ya yang jar Umar apa nih nikmatul bid'ah hadis. Ini paling mantap bid'ahnya. Maksudnya zaman Nabi kata itu. Lalu apa ujar Nabi kepada Ubay? Nabi pada Ubay lah. Innallaha amarani an aqra 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Allah memerintahkan aku untuk membacakan surah Al-Bayyinah ini, lam yakunil ladzina kafaru, kepada engkau. Ubay jadi penasaran. Jadi Ubay wasammani lak. Sidin maksudnya Allah Ta'ala berarti menyambat ngar ulun lah. Kan dia Nabi, aku disuruh Allah membacakan Al-Quran kepada hikam. Berarti dia Ubay ini bertakut Allah menyambat ngar ulun lah. Nah modelnya kayak itu. Lalu jar Nabi, iya. Lalu Ubaynya menangis. Fabaka. Karena ngaran disambat. Kayak kita juga, kita orang biasa itu. Soalnya oleh presiden terima kasih. Wah mantap benar. Terima kasih sudah berjuang di Masjid Al-Amin. Tapi diumumkan di sana presiden. Udah terima kasih ya. Tapi kayak siaran live pulang dari istana negara. Wih mau benar kan? Udah terima kasih ya. Terima kasih. Sudah mana itu? Kan ada banyak. Itu manusia, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ubaynya menangis. Di riwayat lain masih kurang lebih juga, lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab ila akhiriha qala Jibril ya Rasulullah inna rabbaka ya'muruka an taqra'aha Ubayyan. Jadi Jibril, wahai Muhammad, Allah menyuruh engkau untuk membacakannya kepada Ubay bin Ka'ab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay, inna Jibril amarani an aqra'aka hadhihi surah. Jibril menyuruhku untuk membacakan surah ini kepadamu. Lalu jar Ubay, waqad dzukirtu summa ya Rasulullah. Berarti lu disambatlah ya Nabi, na'am fabaka. Ini riwayat lainnya. Sebutkan nama. Memang kadang ada beberapa riwayat sahabat itu disebutkan namanya.
yang itu menunjukkan keistimewaan orang tersebut. Khadijah, rancak membaca manaqib Siti Khadijah. Khadijah ini adalah salah satu orang yang dapat salam dari Allah dan malaikat. Khadijahnya masih hidup. Jar malaikat Jibril padahkan lawan Khadijah, Muhammad padahi lawan Khadijah, Allah dan saya kirim salam. Dan wa akhbirha bi baitin fil jannah, kabari nya sudah bisa rumah di surga. Khadijahnya masih hidup. Ini wadah dapat surga. Wah, mantap benar nih. Makanya sahabat itu di Al-Qur'an disebutkan radhiyallahu anhum. Karena ngarang-ngarang buan sidin itu sudah bertulis dah. Sudah ada jaminan. Tapi ini kada kayak kita tuh nah. Maksudnya bagaimana? Sayyidina Umar termasuk al-asyrah mubasysyirina bil jannah, orang yang masuk 10 dijamin masuk surga, dapat gelar Al-Faruq. Lalu Sayyidina Umar ini orang yang usulan sidin itu nah, kadang turun ayat Al-Qur'an membenarkan usulan sidin. Kadang kayak itu. Saking hebatnya. Dan sidin ini salah satu sahabat yang Nabi request kepada Allah supaya masuk Islam. Ya Allah, Allah ma'izal Islam bihari umarain. Ya Allah, kuatkan Islam, muliakan Islam dengan salah satu 2 Umar. Request Nabi langsung. Tapi Sayyidina Umar pas tetamu intel Nabi Hudzaifah ibnu Yaman. Nya Hudzaifah ini bisa ngaran list orang-orang munafik. Umar ini bertemu Hudzaifah masih betakun level kayak Sayyidina Umar, masih betakun Hudzaifah ngaran kok di list orang-orang munafik adalah nyata aja Hudzaifah ada. Cuma selevel yang ahli surga benar masih itu pertanyaannya. Pertanyaannya itu masih kok ngaran kok di munafik adalah. Nah, saking maksudnya ada dijamin masuk surga, santai aja kada sembahyang lagi, kada kayak itu. Makanya Nabi waktu sembahyang behimat ditakuni Aisyah, kenapa biar sembahyang behimat? Maka ghufur laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa ini diampuni aman dah, maksum, kada apa lagi. Jawaban Nabi apa? Afala akuna abdan syakur. Apakah kau tidak menjadi hamba yang bersyukur? Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir kafaru. Siapa orang kafir? Ahlul kitab lawan musyrikin. Ahlul kitab ini siapa? Al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Kayak itu. Mumfakin itu berpisah, mufarikin di kufrihim hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang kafir itu tidak mungkin meninggalkan kekafirannya sampai ta'tiyahumul bayyinah, sampai ada bukti yang nyata al-bayyinah. Siapa al-bayyinah? Nah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Al-bayyinah di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yatlu suhufan mutahharah, membacakan lembaran-lembaran suci Al-Qur'an. Dan ini berhubungan lawan kisah waktu musim haji. Jadi Nabi ini sekalinya pas diwajibkan berdakwah secara terang-terangan, ya kan ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah. Dakwah sirriyah itu door to door, direct selling, rumah-rumah. Setelah kurang lebih 3 tahun kenabian, turun perintah fasda bima tu'mar wa arifil jahilin, turun perintah kepada Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, di hadapan umum. Waktu Hajar Tunaiti ya Nabi mengiau orang-orang Quraisy berkumpulan di Bukit Sofa. Ayo kasih berkumpulan berdataan buhan anu berkumpulan. Ujar Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau aku memberi kabar di belakang bukit ini ada pasukan yang menyerang? Percayalah buhan pian. Ya, kami percaya. Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendengar kau berbohong.
Nah, amun kayak itu aja Nabi, saya akan memberi kalian kabar tentang akhirat. Aku akan memperingatkan kalian akan ada azab yang pedih. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga akhlak. Jelaskan Nabi tentang Islam. Lalu terdiam. Maka tadi percaya. Di statement pertama percaya. Pas statement kedua terdiam. Ya. Pas lagi terdiam tadi, Abu Jahal berkutiap, alihada jama'tana, ini kah? Jadi kami dikumpulkan. Makanya surah Al-Haq yang semalam pernah ada kita bahas. Nah, imbang itu Nabi dakwah terang-terangan kemana-mana. Segala cara yang kelihatan itu dakwah Nabi gawi, termasuk musim haji. Jadi bahari itu musim haji. Bilanya wukuf di Arafah 2, kemahnya berdasarkan qabilah. Nabi datangi dua qabilahnya ini itu nang bahagia nih. Tangi. Tahun keempat kenabian, kelima ke-6 ke-7 ke-8 sampai kurang lebih tahun ke-11. Datangi sampai Nabi tetamu orang Madinah dari suku Khazraj Ba'anam Iqom. Ini yang ada hubungannya lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan melepaskan kekafiran sampai ada bukti yang nyata, yaitu Rasulullah. Nah, orang-orang Madinah Ba'anam ini dari suku Khazraj tetamu Nabi Muhammad, janabilah kau hendak ada dipadakan setumat kawalah kawai aja. Lalu Nabi menjelaskan tentang Islam, ajaran Islam, Nabi bacakan Al-Quran. Lalu nang Ba'anam ini, bahasa kita baca cakangan kayak kenapa jadi kayak itu? Karena nang Ba'anam ini sebelumnya sudah mendengar tumbur di Madinah bebuan Yahudi akan ada Nabi yang terakhir tumbur. Jadi orang Khazraj itu suku Arab, Khazraj sebutingnya Aus. Ini orang Arab, suku Arab. Bobohannya ini musyrik Arab. Kada tahu Nabi terakhir, lain ahlul kitab. Jadi kada tahu kisah Nabi yang terakhir. Tapi gara-gara orang Yahudi pindah ke Madinah, orang Yahudi ini rancak berkisah Nabi terakhir tenang. Lalu bobohannya paham. Ada Nabi terakhir. Rancak mendengar. Bilanya perang, kena kalah Yahudi, pasti mengeluarkan kata-kata pamungkas. Apa kata pamungkasnya? Biar jah kami wahini kalah. Karena bilanya ada Nabi yang terakhir datang, kami bergabung, kami akan mengalahkan kalian. Nah, itu terus rancak benar. Pas nang Khazraj Ba'anam ini tetap Nabi Muhammad, terdahulu pada Yahudi kayak, nah ini yang dihadangi buahnya bertahun-tahun. Karena orang Yahudi yang di Madinah itu, inya lain penduduk asli, orang luar datang ke Madinah, hendak menghadani Nabi terakhir. Tapi apa? Terdahulu Khazraj jadi tamu, makanya ya. Nah, ini pas benar kita. Lalu nang Ba'anam tadi, situ sini langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Nah, terdahulu langsung aja. Ba'anam tuh, Ba'anam ini boleh untuk haji kan boleh ke Madinah, bahabar, tahun berikutnya datangkan lagi perjanjian Aqabah 1, tahun berikutnya banyak lagi Aqabah yang kedua. Nah, Aqabah kedua ini sudah ada mulai perjanjian apa? Buahnya siap menampung di Madinah. Nah, singkat kisah, waktu Nabi sampai ke Madinah, Yahudi melihat Nabi Muhammad, tahu itu Nabi yang terakhir, sekalinya lain babuhannya Bani Israel di cancel kada jadi karena lain kelompok gitu aja. Memanglah Nabi dari Bani Israel ini banyak kan, anak Nabi Ibrahim itu ada 2. Ada sebujurnya ada riwayat mengatakan ada 2 nama itu. Ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail ini diantara 20 Nabi dan Rasul Nabi Muhammad aja. Nabi Ishak itu banyak. Ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, banyak lah. Hah? Lain buan kita jar. Wah, parah ini.
Tapi bagi yang memang dapat hidayah, kayak pemimpin rahib Yahudi ngarannya Abdullah bin Salam, Islamnya. Jadi waktu Nabi hanya sampai ke Madinah, masih di Kuba, Abdullah bin Salam ini langsung berdadas ke Kuba. Nabinya datang aja di Kuba, langsung berdadas di Kuba. Lihat sidin, potongan muha tuh kada pengeramput, kada pengeramput nih. Makanya sidin langsung beriman Abdullah bin Salam. Jar Abdullah bin Salam lah, ulun beriman lawan pian Rasulullah. Cuma tolong rahasiakan, jangan pada siapa-siapa. Coba takoni buhan Yahudi kayak apa ulun. Tahu topian kayak apa tabiat buhannya? Oke aja Nabi. Lalu Nabi nakoni buhan Yahudi kayak apa menurut ikam sosok Abdullah bin Salam? Wah itu kelompok kami, orangnya bagus, taat, sesepuh kami, andalan kami. Lalu jar Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah, aku sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Langsung Yahudinya mengensel. Kada nabinya pengaramput, inya raja dusta, inya rancak, inya kada kami sayangi lain orang. Pokoknya rancak berdusta kada baik orangnya Nabi ya. Nah, tahu kalau Nabi biar dah buahnya tuh kayak itu. Jadi bilanya hari ini yang Bani Israel pina tebulang-buling bepander kayak itu, hanyar kencatan senjata, ibahnya nuklir, rudal, dasar dulu, mulai dahulu dah rajanya lah itu. Di ayat Al-Quran itu kan Nabi Musa kisahnya apa disahuti bubuannya, izhab anta wa rabbuka innaha huna qa'idun. Silahkan engkau pergi dengan Tuhanmu, innaha huna qa'idun. Kami duduk aja santai di sini. Nah, ini hatta ta'tiyahumul bayyinah. Fiha kutubun qayyimah. Nah, kutubun qayyimah hukmuha fi man amana min ahli kitab wal musyrikin. Kitab qayyimah ini kitab yang berharga itu. Kitab yang wa dzalikal mazkur min ibadatillah wa ikhlasiha wa iqamatid din. Nah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa. Ini di ayat ini lam yazal ahlul kitab mujtami'in hatta ba'atsallahu Muhammadan. Orang ahlul kitab itu mujtami'in itu bersatu. Nah, sampai Allah utus Nabi Muhammad. Falamma bu'itsa tafarraqu fi amrihi wa ikhtalafu. Fa amana bihi ba'dhum wa kafara akharun. Jadi kan ahlul kitab ini sebelum Nabi datang mereka bersatu. Bersatu itu apa? Wah, kayaknya akan ada Nabi yang terakhir. Sudah. Tapi pas ada nabinya, Nabi diutus, yang terjadi apa? Tafarraqu. Mereka jadi berpecah. Pecahnya kenapa? Ada sepalih yang beriman, fa amana bihi ba'dhum wa kafara akharun. Sepalih beriman, sepalih kada. Nah itu. Sepalih beriman, sepalih kada. Kenapa jar bisa yang kayak itu? Memang ini faktor hidayah. Maka sebelum Nabi Muhammad datang, sepakat dah. Kayaknya ada Nabi yang terakhir. Kita umat sidinnya ada Nabi Muhammadnya, sepalih jadi iman, sepalih kada. Maka tadi sebabnya ini bisa itu. Nah, di wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan mereka itu mukhlishina lahuddin, ja'ilina dinahum khalisan lahu subhanahu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ja'ilin dinahum khalisan lahu subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Hunafa ini lurus. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan mengerjakan salat, menunaikan zakat, yaitu yaf'alu as-shalawat fi awqatiha, mengerjakan salat di waktu-waktunya, wa yutuz zakah inda mahalliha, dan memberikan zakat menurut tempatnya. Nah, wa khussa as-salatu waz zakat, kenapa jadi di surah Al-Baqarah ini disebutkan salat dan zakat aja kayak itu? Li annahuma min a'zami arkanid din, karena dua macam ini adalah dua rukun yang besar, yang utama. Nah, wadzalika dinul qayyimah. Al-qayyimah itu, dinul qayyimah itu maksudnya adalah dinul millah al-mustaqimah, agama yang lurus. Sudah. Lalu di judul berikutnya masih surah Al-Bayyinah. Nah, ini kisah yang lain. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini ending gasan yang ahlul kitab tadi lawan musyrikin. Apa endingnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahlul kitab yang tidak beriman, musyrikin yang tidak beriman, mereka apa? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Siapa? Khalidina fiha, mereka di sana khalidin, selama-lamanya, abadan, khalidina fiha. Pokoknya khalidin ini situasi yang menggambarkan tidak ada batasan, khalidin selawasan. La yakhrujuna minha, mereka tidak keluar, balhum daimun, qaumuhum fi nari jahannam annahum yasiruna ilaiha yaumal qiyamah. Nah, mereka di sana waktu hari kiamat, khalidin selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia makhluk. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarrul bariyah ini adalah suatu ungkapan terhadap orang-orang yang tidak baik. Bahasa ini circle, nah, bakawanan. Apabila seseorang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka sedikit banyak dia akan terpengaruh. Sebaliknya, bilanya baik, baik juga. Makanya ada ungkapan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu menurut atau mengikuti lingkungan atau temannya. Lingkungan akan berpengaruh. Amun orang lingkungannya mengaji, pengolah mengaji, timbul terpaksa mengaji. Lingkungannya rajin sembahyang, pengolah sembahyang, jadi sembahyang. Yang sederhana aja, nah, di Indonesia mayoritas orang Islam. Maka yang non Islam ini tahu assalamualaikum dipakai gasan apa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dipakai gasan apa, alhamdulillah dipakai gasan apa, astagfirullah dipakai gasan apa, tahu. Kenapa? Karena kita mayoritas Islam, jadinya tahu. Itu mayoritas mempengaruhi. Sama kayak di rumah, bila kuitannya rajin sembahyang, yang anak keumpat-umpat juga rajin sembahyang. Oh, tahu kuitan sembahyang. Rumusnya kayak itu. Tapi jar itu ada hukum sembahyang. Nah, amun hidayah lain belum kisahnya. Anak Nabi Nuh alaihissalam ada yang ingkar. Menurut riwayat ngarannya Kan'an. Istri Nabi Nuh, ia juga sama, kada beriman juga. Istri Nabi Lot, kada beriman juga. Nah, itu hidayah dah, lain belum kisahnya. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Siapa syarrul bariyah tadi? Ahlul kitab dan al-musyrikin.
Lalu yang kedua, kelompok yang kedua, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, merekalah orang-orang yang paling baik. Ulaika hum khairul bariyah, merekalah orang-orang yang baik. Orang-orang ini yang bisa didekati. Orang-orang yang seperti ini harus diparaki, dikawani. Kenapa? Karena orang-orang soleh ini yang bisa membantui, memberi syafaat yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Karena di riwayat itu dikisahkan ada momen di mana kumpulan orang-orang soleh di surga. Pandira, kawan kita seikung ada. Lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada kawan kami seikung belum ke surga, makanya bimbing kami puasa, bimbing kami ke masjid. Seikung ketinggal. Nah, karena permintaan kawan, sekalinya itu Allah mensyafaati yang seikung tadi masih di neraka. Makanya rajin sembahyang macam-macam ya, no? Yang mulah dosa bisa ke neraka kan. Cuma karena kawan mengiau minta syafaat, beri syafaat, itu bisa. Itu yang dalam ayat ini khairul bariyah, makhluk yang terbaik. Jazaohum inda rabbihim, ini orang beriman adalah jazaohum inda rabbihim, balasan mereka itu di sisi Allah Jannatu Adn, surga Adn. Ini salah satu nama surga. Kita banyak mendengar surga Firdaus, ilahi lastul firdausi ahla. Nah, dengaran lain selain Firdaus apa? Surga Adn ini. Adn. Jazaohum inda rabbihim Jannatu Adn. Wal murad bi jannati adn hiya awsatul jannat wa afdaluha. Yuqal adn bil makan ya'din. Salah satu surga kan. Nah, khalidina fiha abada. Di dalam surga Adn itu mereka apa? Khalidina fiha abada, selama-lamanya. La yakhrujuna minha, kada keluar dari surga. Wala yab'anuna anha bal hum daimun fi naimiha mustamirruna fi ladzatiha. Mereka selama-lamanya selawasan fi naimiha, merasakan kenikmatan surga tersebut, mustamirruna fi ladzatiha, terus-terusan dalam kenikmatan surga tadi. Itu yang siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, sambungannya lah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu Allah ridhai. Wa huwa ridwanuhu anhum haitsu ata'u amrahu wa qabilu syara'i'ahu. Wa ridahum anhu haitsu balaghu minal matalib ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi radhiyallahu anhum wa radu an ini Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Nah, maksudnya tuh kayak apa sekarang? Wa huwa ridwanuhu anhum haitsu ata'u amrahu. Ridwanullah itu maksudnya ridwanullah itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menerima syariat Allah. Dan ridha Allah kepada mereka apa? Memberikan permintaan mereka. Nah, bahkan permintaan yang mala ainun ra'at wala udhun sami'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatar 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi kenikmatan di surga itu kada ada batasnya. Misalnya lah, hari ini kita masuk wahana bermain. Ya, mungkin yang lagi rame Amanah Borneo misalnya. Masuk gratis seberataan. Silahkan main masuk gratis, makan gratis. Aman nah himong dah. Biar tulang ke sana nukar bensin seorang istilahnya. Himong dah. Apalagi ini
Kenikmatan dalam surga itu belum ada terbayang. Kenikmatan luar biasa. Pernah lagi berjalanan ke luar negeri, kada pernah. Pernah lagi perjalanan ke Turki, kada pernah. Cuma di Turki itu mantap benar pemandangannya. Kayaknya kada ada ketemu bandingannya di sini. Nah, itu menunjukkan tentang sesuatu yang luar biasa. Surga bang, surga alhan pada itu. Mata kita ini nah, ada pernah melihat kayak itu. Telinga kada pernah mendengar suara di dalamnya. Hati kada pernah terlintas begitu. Saking surga itu luar biasa. Itu bagaimana? Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian tersebut, yang jazaa'uhum inda rabbihim, ini untuk siapa? Untuk liman khasyya rabbah, untuk orang-orang yang khasyya rabbah, takut kepada Tuhannya, khasyah. Dzalikal jazaa war ridwan liman waqa'at minhu al khasyah lillahi subhanahu fid dunya. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, wantaha an ma'asihi, dan berhenti mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Bisa babitil kal khasyatil lati waqa'at lahu la mujarradul khasyah ma ini makfi ma'asillah subhanahu fa inna laysat bi khasyatin al haqiqah. Jadi mereka-mereka yang masuk surga adenan tadi dapat surganya kekal, itu adalah yang khasyah Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak menggawe keburukan kada jadi ingat Allah taala. Hendak menzalimi orang kada jadi, karena apa? Ya karena khasyah lawan Allah Subhanahu wa taala. Penutup, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqbala alayya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah, waktu kami santai lawan Nabi menghadap kami, ujar Nabi lah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangannya, demi Allah, inna hadza wa syi'atuhu lahum faizun yaumil qiyamah. Ini adalah orang-orang yang beruntung karena hari kiamat. Lalu turun ayat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Lalu fakana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aqbala qalu jaa khairul bariyah. Jadi bilanya sahabat Nabi menghadapi Nabi, ujar Nabi, jaa khairul bariyah, mereka lah makhluk-makhluk yang terbaik tadi. Nah, maksudnya contohnya siapa yang membuat khairul bariyah ini? Ya bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, dan terakhir